Oke, sorry kesalahan teknis tadi ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, halo guys, balik lagi dengan gue Rijo Wirodana tentunya dong. Nah, seperti yang kalian lihat nih, ini agak kukaretin ke belakang karena biar enggak mengganggu pandangan. Dan ya, sesuai dengan gambar yang udah kita lihat, dan inilah apa yang terjadi pada kita sekarang sampai kita di lockdown dan harus social distancing. Karena itu ya saya buat video ini untuk menjelaskanlah sedikit tentang corona gitulah. Menurut pendapat saya, ini yang pertama ya, poin pertama itu ini menurut pendapat saya semua. Dan di sini saya bukan sebagai ahli atau apapun, tapi setidaknya memberi sedikit pengetahuan untuk memberi sedikit pengetahuan. Nah, jadi sesuai tadi yang saya bilang, ini virus corona ya, corona. Sebenarnya kalau menurut yang saya baca, ada yang saya baca itu, jadi dia menyatakan bahwa corona itu adalah salah satu jenisnya, jenis gimana ya, kayak virus A itu jenisnya ya virus ini, berarti termasuk di bagian inilah gitu. Misalnya kayak virus flu berarti itu virusnya ini gitu loh. Tipe virus induknya itu ini gitu loh. Nah, jadi sama seperti corona ini corona itu anggapan itu nama utama dari penyakit yang memiliki dari virus yang memberi gejala yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat itu, pertama itu kan kalau yang saya dengar, yang saya ketahui bahwa virus corona ini pertama pasti menyerang pernapasan. Nah, sehingga di situ ada sesak napas. Nah, kemudian terjadilah namanya demam. Nah, di mana demam ini bukan cuma yang sedang kita bukan cuma didapati oleh virus yang sedang terjadi sekarang ini, tapi dulu pernah kejadian oleh virus SARS dan virus MERS. Nah, virus SARS, virus MERS, dan yang sekarang ini sesuai dengan nama yang di sini, COVID-19. Nah, itu adalah termasuk dari coronavirus ini, atau virus corona. Menurut yang saya baca atau saya dengar atau saya ketahui, menurut pengetahuan lah. Jadi ini semua menurut yang udah saya ketahui lah ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, tolong nanti di komen atau ya di komen lah ya. Yang penting. Jadi kita saling belajar di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini bentuk coronavirus ini atau virus corona ini, dia atau COVID lah sekarang ya, kita bilangnya COVID-19 itu dia memiliki bentukannya seperti ini ya virusnya. Ini kalau dibandingin dengan virus flu, coba kita cek ya dengan virus flu ya. Virus flu influenza ya. Kalau misalnya dibilang apakah ada memiliki kesamaan? Ya, benar ya. Jadi kalau dibilang kenapa dia bisa menyerang pernapasan ya, dia bukan mengikuti sih ya, dia serupa ya bentuknya ya dengan virus influenza tadi ini ya. Tadi virus influenza, ini virus influenza, dan ini adalah virus COVID-19 ya. Wah, ternyata udah jadi lebih bagus nih. Nah, jadi kayak gini ya, sama ya, kurang lebih lah bentuknya ya, walaupun jadi perbedaan. Nah, tadi gejalanya apa sih? Sesak napas pertama. Kemudian gejala kedua itu adalah demam. Coba kita cari ya, siapa tahu ada gambar ya, gejala terdeteksi virus corona. Nah, di sini nih, ini bagus nih gambarnya ya. Nah, jadi dia pasti katanya dimulai dari demam, batuk kering. Nah, kalau kita bilang bagaimana bisa jadi batuk kering padahal awalnya demam, kebanyakan yang kalau menurut yang saya alami pribadi ya, saya pada saat demam saya pasti mengalami batuk. Nah, di situ jadi kan karena batuk, tapi syukurnya kayak 3 hari kan demam misalnya gitu ya, besoknya pasti sesak napas karena udah batuk terus. Dan kadang-kadang kalau itu syukur-syukur kok cuma batuk ya. Nah, kalau kadang-kadang flu itu sesak napasnya lebih parah. Nah, disitulah jadi asal mula kenapa bisa demam, kalau menurut saya yang saya alami sendiri lah, anggapannya kalau pada demam gitu ya, kenapa demam bisa jadi batuk terus jadi flu. Nah, kenapa bersin?
Seperti yang kita lihat bahwa ini adalah pernapasan tadi ya. Ini ya, nih bentuknya sama kayak influenza, dia menyerang pernapasan. Jadi pada saat dia masuk ke sini, masuk cet di sini napas mulai pendek, napas dia demam dulu lah pertama ya, demam, terus mulailah batuk di sini kan terserang langsung di sini, kemudian menuju paru-paru ya kan? Paru-paru. Nah tapi pada saat batuk ini dia otomatis nyebar ke bersin dulu. Nah karena dikarenakan kedua hal ini kita bisa mengalami sesak napas dan juga pusing. Nah kalau sedangkan gagal ginjal ini sudah terlalu kronis lah ya untuk batuk kering dan sesak napas ini karena oksigen tidak bisa masuk kalau menurut saya. Nah kita ini, dan bagaimana sih sebenarnya kalau penanganannya ya? Sebenarnya social distancing perlu. Ya, aku ketik ya social distancing gambarnya. Nah, biasanya di sini ada nih seperti menggebatasi lah wilayah kita dan wilayah orang. Nah, jadi maksudnya kayak gini nih misalnya kan 6 feet. 6 feet itu berarti sekitar wah, 6 feet berapa? Sebentar coba saya hitung ya. Oh, sekitar 2 meter. Tapi di sini ada yang dibilang namanya 1 meter aja. Nah, emang 1 meter itu udah lumayan untuk kita bercakap-cakap, berbicara. Apalagi misalnya kita lagi bersama teman. Nah, kenapa social distancing? Pertanyaannya. Menurut informasi yang saya dengar, bahwa virus corona itu tidak bisa bertahan di udara selama lebih dari 3 jam. Mungkin pertama itu alasannya. Jadi misalnya kita udah nempel, tapi kan kalau nempel pasti itu bertahan dia karena kalau misalnya induknya pas. Nah, fakta menarik tentang virus. Kalau misalnya saya bilang, apakah virus dapat mati? Virus dapat mati. Wah, sorry. Nah, virus dapat mati. Kita search ya. Bentar ya. Mana ya? Nah, kita lihat dari Wikipedia biasa karena kadang-kadang Wikipedia ini sumbernya pas gitu. Kalau menurut yang saya baca dan yang saya alami lah. Sorry ya kalau internetnya. Nah, jadi sekedar informasi bahwa virus itu dia menginfeksi sama makhluk hidup. Ini benar pertama. Kita membahas virusnya dulu. Virus itu apa? Kenapa kita social distancing? Nah, di mana nih ya saya garis besar ini. Nih di sini nih saya highlight pakai nih di highlight nih ya. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Wah, sorry dia muncul. Nah, virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, jadi di sini nih yang saya tekanin, bukan karena dia tidak dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup. Nah, gitu. Itulah alasan kenapa social distancing ada perlunya. Terus apakah di sini dijelaskan bahwa virus itu dapat mati? Karena nanti takutnya salah ya kan. Nah, oke kita lihat dari etimologinya di sini. Nah, di katanya di etimologinya itu pun kata virus ini berasal dari bahasa Latin, virus, ya itulah pokoknya virus ya kayaknya. Nah, artinya nih racun ya, racun. Nah, racun. Jadi udah agak jelas gitu kan. Nah, kayaknya di sini agak kalau baca kita agak lama ya. Nah, tapi sebentar kita udah berapa menit? 10 menit. Nah, tapi di sini menariknya virus itu tidak bisa mati. Nggak bisa mati, nggak bakal bisa mati. Jadi cuma kita bisa membuat tubuh kita itu menonaktifkan virusnya. Nah, pertama dengan misalnya berjemur matahari pagi misalnya, matahari pagi. Misalnya, saya kasih contoh gambarnya. Misalnya ada kalau ada yang bagus di sini ya saya kasih tunjuk. Saya langsung saya bilang nih show ini yang bagus gitu. Nah, misalnya kalau yang kayak gini nih, matahari pagi boleh, tapi jangan dilakukan terlalu berlebihan. Ya, kayak gini nih misalnya. Oh, yang kayak gini nih. Oke. Kayak gini, yang ini kan. Nah, itu boleh. Tapi jangan sampai berlebihan.
jangan sampai berlebihan karena bisa menyebabkan kanker kulit juga gitu. Nah, kenapa saya bilang berjemur di matahari bisa? Karena pertama, virus tidak bisa bertahan di suhu tubuh yang terlalu tinggi gitu. Suhu tubuh terlalu tinggi tapi bukan karena terinfeksi, suhu tubuh itu tinggi. Nah, jadi virus itu kalau misalnya dilawan, maka suhu tubuh kita itu bisa tinggi gitu loh. Mau nonaktifkan virus itulah pokoknya. Nah, membuat untuk menonaktifkan virus itu agar virus itu dapat dikeluarkan dari tubuh. Nah, terus kedua, penggunaan masker. Nah, ya sesuai dengan gambar ya, masker semua ya kan. Ini sorry kalau misalnya ada yang aneh ya. Ini masker. Semua jenis masker boleh. Sarung tangan, sapu tangan diginiin aja boleh. Asalkan satu, itu menutupi seginian. Nih kan saya ada masker. Saya kasih tunjuk sedikit lah. Jadi dia pertama ya kita pakai dulu gini. Biasa. Tapi ini tahan. Kalau yang nggak usah nutupin mata juga nggak apa-apa. Sekitar di sini ya. Nih, sekitar di sini nih. Nah, ini tekan dulu. Ini tekan. Ini menurut informasi yang sudah saya dapatkan juga, yang saya tonton ada di YouTube oleh dokter siapa itu. Ini hampir katanya mau dipatenkan, tapi diperlukan untuk masyarakat setempat, bukan masyarakat setempat, masyarakat Indonesia. Nah, kemudian di sini kan nggak rata ya. Ini masih bertekuk-tekuk. Inilah masker bisa ditarik. Nah, maka lindungilah semua bagian ini, lindungilah. Nah, kenapa penggunaan masker bisa mencegah kita tertular? Saya lepas lagi ya. Karena pada saat bernafas kita menghirup udara panas. Menghirup udara panas itu maksudnya dikarenakan adanya ya, kalau saya simpelnya, kita bernafas itu kan kita bernafas itu kan lumayan panas ya kadang-kadang kalau mengeluarkan, kalau bisa terlalu dekat gini ya. Nah, disitulah terjadi namanya udara panas, dimana pada saat kita menghirup udara panas itu masuk, itu bukan uap air ya, tapi ya itu adalah udara panas. Jadi pada saat itu kita menghirup lagi udara panas itu kan bisa menaikkan suhu yang ada di dalam pernapasan. Nah, sehingga itulah yang dapat menonaktifkan virus COVID ini yang ada di dalam pernafasan kita. Nah, kemudian untuk pencegahan mungkin yang ini sangat sering didengar ya. Yang ini dua lah sebenarnya yang sangat sering didengar. Nah, kenapa hand sanitizer? Kan alkohol, disinfektan kan. Sekarang katanya udah berbahaya. Memang benar, disinfektan pemakaian terlalu berlebih itu tidak baik. Dikarenakan kalau menurut saya, dan itu yang saya pelajarin sedikit, itu kan ada alkohol di dalamnya. Alkohol itu bersifat basa apalagi itu namanya adalah isopropil ya, isopropil. Nih. Isopropil. Dia memiliki pH. Isopropil itu jadi gimana ya jelasinnya ini nih. Kita yang ada gambar jadi saya jelaskan sedikit lah. Kurang ini ya gambarnya ya. Nah. Isopropil 70% ya biasanya ya kita bilang ya. Nah, jadi isopropil ini kita bisa bilangnya dia adalah alkohol 1,2 sekunder. Alkohol sekunder karena dia mengikat rantai karbonnya 2. Nah, ini memiliki pH 5,1. Mungkin lebih tinggi sabun sih pH-nya ya. Mungkin lebih tinggi daripada sabun pH-nya. Lebih tinggi sabun pH-nya daripada ini kalau nggak salah ya. Karena sabun itu dia bersifat basa. Dan alkohol ini dia bisa diantara ini sih. Kalau misalnya kemarin saya melakukan penelitian bahwa alkohol sekunder itu memiliki pH 5, berarti itu di bawah 7, di mana itu adalah asam. Bukan penelitian sih ya, praktikum di lab kami. Praktikum lah untuk pelajaran mata kuliah praktik.
Nah, jadi itu bersifat asam. Nah, disitulah maksudnya kenapa hand sanitizer kadang-kadang bisa dibilang berbahaya kalau langsung menyentuh kulit, apalagi dalam bentuk berlebihan. Nah, penyemprotan disinfektan emang bisa membersihkan, bisa mencegah lah, tapi itu agak berbahaya. Nah, hand sanitizer kita jangan boleh kita pakai, tapi jangan terlalu sering. Makanya kenapa akhirnya kita akan masuk ke pencegahan ketiga, yaitu penggunaan cuci tangan sabun. Nah, sabun. Sabun mau antiseptik mau enggak, efeknya sama. Basanya ya biasanya kurang lebih kadang-kadang gitu. eh jadi cuci tangan itu ya bukan karena kita 20 harus 20 detik pas gitu ya. Boleh 15 detik. Asal boleh di bawah itu, boleh di atas itu. Asal sabun itu udah bereaksi, udah ngefek. Kita tergantung dari kita cara mengontrol gerakan tangan ini. Saya biasa cuci tangan 10 detik. Tapi saya agak kasar karena kalau menurut saya sendiri ya, ini menurut saya sendiri opini. Ini pada saat kita kalau misalnya di pelajaran kimia itu ada namanya kayak gaya tumbukan lah. Gaya tumbukan. Jadi pada saat kita agak lebih cepat, semakin cepat mengadukan lah ya biasanya ya reaksi lah, kesetimbangan reaksi itu lah maksudnya. Gimana ya bilangnya? Kecepatan reaksinya itu dipengaruhi misalnya kita kayak mengaduk suatu larutan gitu kan. Semakin cepat kita mengaduk, semakin cepat kita mengaduk, semakin cepat reaksi terjadi seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang yang kita pikirkan itu, apakah mencuci sabun terlalu sering? Mencuci tangan pakai sabun ini, sabun-sabun inilah. Terlalu sering, apakah baik? Jawabannya enggak. Enggak sama sekali. Gitu. Karena sabun mengandung basa. Karena saya pernah menemukan sabun itu pH-nya 10 ke atas. Lebih kencang daripada air mineral. Jadi agak bahaya. Makanya kenapa kadang-kadang kita disarankan itu untuk mandi 2 kali sehari, bukan sampai 5 kali sehari atau berapa kali biar wangi, biar bersih misal. Ya karena dia sabun ini mengandung basa. Nah, terus ini yang terakhir lah ya, ini kita sudah 17 menit untuk membahas ini aja. Yang terakhir kalau menurut ini dari saya sendiri ya. Nah, sarung tangan. Sarung tangan apa sih yang bagus? Apakah kain? Apakah karet? Apakah yang punya dokter? Jawabannya sama. Sebenarnya ini sarung tangan kita bisa pluskan ini ya, dibaca nih ya, jaket. Sorry. Simpelnya kayak gini. Sarung tangan plus jaket atau baju, baju lengan panjang plus kaos kaki. Sarung tangan. Sarung tangan, kenapa saya bilang? Saya pakai ya. Kenapa dia bisa dibilang untuk mencegah? Kenapa saya pakai sarung tangan karet? Karena lebih murah pertama. Dan misalnya ini dan yang ini. Wah, gila, langsung kayak green screen gitu ya. Nah, yang ini pada saat saya menyentuh benda ini misalnya, AirPod ya ini ya, misalnya AirPod, saya pegang ini. Nah, dan yang ini saya pegang. Virus itu nempel di sarung tangannya terlebih dahulu. Kalau yang di sini itu langsung ke tangan, langsung ke telapak tangan, gitu. Nah, setelah pemakaian sarung tangan, pastikan aja habis kita lepas langsung buang. Jangan dipakai 2 kali atau 3 kali, karena sarung tangan itu tingkat kesterilan juga rendah. Nah, sama seperti masker, kalau emang udah kotor itu bisa sih dijemur, tapi tingkatnya itu kurang baik lah. Kalau misalnya maupun didekatkan dengan sumber panas yang ada di dalam kamar aja misalnya. Nah, tadi seperti yang saya bilang tuh tadi ini ya, jaket dan baju lengan panjang atau baju lengan panjang. Kenapa? Itu kan melindungi kulit. Ini sarung tangan sih yang kalau dari opini saya sendiri. Kalau yang ini
dan kaos kaki ya. Kaos kaki jarang juga dibilang ya. Yang paling sering kan jaket atau baju lengan panjang. Sama juga sama apa namanya? Celana panjang ya. Nah, itu kan untuk melindungi menempelnya virus ini dari kulit kita secara langsung. Secara langsung seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya bilang kaos kaki? Karena keseringan kalau misalnya kita pakai sandal, itu kan kulit kita terbuka. Nah, kulit kita terbuka. Gitulah. Ya, saya gak usah jelasin lagi, sama alasannya semuanya. Nah, jadi sebenarnya semua itu tinggal di diri kita. Karena dengan adanya sabun tadi, hand sanitizer, adanya masker, adanya sarung tangan, adanya jaket lengan panjang, kaos kaki, berjemur matahari pagi. Ya inilah meningkatkan imun tubuh, meningkatkan imun tubuh lah untuk menjaga kesehatan kita. Semuanya emang gak wajib. Kalau misalnya kita minum vitamin C, misalnya kita minum vitamin C, ini bukan promosi ya, vitamin C misalnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita makan buah-buahan. Nah, tapi buah-buahan ini harus kita pilah karena ada beberapa bahan yang memberikan efek samping. Nah, salah satunya misalnya kayak bukan efek samping sih, maksudnya ada salah satu kandungan yang ada di dalam satu buah-buahan atau sayur itu, dia apa namanya ya bilangnya, dia mengikat virus ini, salah satu contohnya buah-buahan yang mengandung bahan ini ya, kurkumin. Nah, kurkumin ini pemberi warna kuning lah biasanya ya pada sejenisnya. Nah, jadi biasanya itu ada di turmeric. Turmeric kalau kalian tahu itu artinya adalah kunyit ya. Kunyit itu harus dihindarin lah untuk sementara karena dia biasanya mengikat virus ini gitu. Nah, jadi tapi ini kan menurut dokter dari yang ada saya baca dari keluarga saya yang coba saya bacakan ya. Sambil saya artikan lah. Ya, sebentar ya. Saya bacakan nih. Ada di sini. Coba aku baca dulu. Coba aku cari bentar ya. Nah, sambil kalian pahami lah kenapa kurkumin ini. Kalau sambil tebak dalam hati lah. Oh, di mana ya? Sebentar ya. Nah. Oke, ini udah ketemu. Nah, jadi ternyata ini dekan dari jadi ada seseorang dia chattingan dengan Profesor Daryono, dekan Sekolah Farmasi ITB, di mana dia klarifikasi bahwa kurkumin itu dapat meningkatkan ekspresi ACE2 reseptor. Nah, di mana dia juga memberikan itu dari www.ncbi.nlm, di mana dia menjelaskan tentang kayak kurkumin kalau nggak salah ya, aku lupa ya, ini aku belum buka NCBI-nya karena NCBI itu kalau nggak dari pemerintahan gitu lah dia ada. Nah, terus dari korespondensif yang dikeluarkan Lancet itu mungkin kayaknya sejenis lintah ya, coba kita lihat ya. Lancet. Oh, Lancet, kira Lancet lintah. Lancet ini jarum suntik, jadi biasa cek darah, tes gitu. Jadi ada alatnya ini. Jadi kayak ini alat suntiknya, ini jarum suntiknya gitu lah. Bukan, ya inilah, ini Lancet lah, ada jarum suntiknya kecil gitu. Nah, biar kalian kalau misalnya yang merasa geli dengan benda tajam, kan aku back dulu. Nah, jadi dari korespondensi yang dikeluarkan dari Lancet ini, darahnya itu, jadi bahwa coronavirus ini berkaitan dengan targetnya dibantu oleh ACE2 reseptor. Nah, jadi simpelnya bahwa kunyit ini mengandung kurkumin. Coba saya lihat dikit lagi ya.
Ya, kurkumin, di mana kurkumin ini meningkatkan ekspresi reseptor ACE2. Nah, ACE2 ini nanti bisa dicari aja ya, kita cari di sendiri aja karena kita berhubung dengan waktu juga udah 25 menit. Jadi ya seperti itulah penghindaran kurkumin. Jadi nanti kalian sambil search juga di internet ya kan, apa itu kurkumin itu terdapat pada apa aja selain kunyit misalnya. Nah, itu dihindarin dulu loh untuk sementara ini karena inilah kita manusia. Kita cuma bisa menangani terlebih dahulu, kita mencegah terlebih dahulu. Jangan sampai giliran sakit baru kita mau menghindarinya. Nah, seperti itu. Oke, karena udah terlalu lama juga, udah berapa menit ya? Coba kita cek. Udah 25 menit, udah 26, 27 ya bisa tuh. Nah, ya gitu aja lah. Inilah penjelasanku tentang coronavirus ini dan bagaimana pencegahannya. Ya, semoga kalian tetap aman, tetap sehat. Jangan sakit lah gitu. Pokoknya simpelnya ya. Oke guys, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ini cuma penjelasan doang lah. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau gitu terima kasih ya guys. Dadah.